Pada Museum Anjuk Ladang terdapat prasasti Hering. Prasasti Hering ini tertulis pada tahun 856 Saka atau 934 Masehi. Ditemukan di Desa Kujon Manis, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Yang mana ditemukan di Desa Kujon Manis waktu itu masih masuk distrik Berbek Residen Kediri tahun 1889. Raja Sindok memerintahkan kedua pejabat bawahannya, Rake Hinopu Sahasra dan Rake WKA Pubaliswara, diteruskan kepada pejabat tinggi kerajaan bernama Kanuruhan Buddha untuk diterima oleh Samgat Marganung Pudanghil dan istrinya Diah Pendel yang telah membeli sebidang tanah beserta rumahnya untuk dibangun sebuah wihara. Kemudian sebidang tanah beserta rumahnya tersebut dimintakan kepada Raja Sindok agar ditetapkan sebagai sima. Di Museum Anjuk Ladang ini terdapat identifikasi temuan kerangka sisa binatang di Dusun Sumber Kayu, Desa Kelurahan, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk, menunjukkan sebuah rangka binatang vertebrata yang cukup lengkap, terkonsentrasi sekitar 80%, tetapi telah hilang bagian kepala dan bagian distal keempat kakinya. Bagian yang tidak ditemukan adalah pergelangan kaki depan dan belakang, antara persendian torsal dan carpal hingga phalanx, dan juga bagian kepala. Mesti demikian hasil-hasil penggalian terutama yang dilakukan oleh penduduk sebelum yang dilakukan ekskavasi penyelamatan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan adanya sejumlah besar gigi keliki dari incisivus hingga molar dan beberapa fragmen rahang bawahnya mandibola. Susunan rangka menunjukkan struktur yang masih in situ, di mana masing-masing tulang tersisa masih berada pada posisi anatomisnya. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi penemuan merupakan lokasi pengendapan primer dan temuan tersebut sama sekali belum transportasi. Hasil peninjauan pada lokasi penemuan menunjukkan bahwa rangka binatang ini sangat terkait dengan pengendapan pasir vulkanik yang secara teoritis merupakan media pengendapan yang cukup bagus bagi suatu proses fosilisasi karena mengandung banyak mineral silikatnya. Tulang-tulang tersisa antara lain adalah kedua skapula, humerus, radius, dan ulna. Rusuk kiri dan kanan seluruh vertebrae mulai dari bagian leher, sacrum hingga ekor, kedua coxae, kedua femur, dan kedua fibiae. Kondisi temuan seperti ini menunjukkan kondisi yang cukup lengkap. Dan tulang belulang temuan menunjukkan proses fosilisasi awal karena beberapa struktur spongiora pada tulang-tulang penjaganya masih cukup rapuh. Di lain pihak, gigi kelikinya telah mengalami proses fosilisasi yang lebih lanjut dibandingkan tulang-tulang panjang. Karena proses tersebut telah menyentuh bagian apex dari akar gigi dengan bagian dentin yang menunjukkan kondisi yang cukup keras. Dalam kondisi lingkungan pengendapan yang memungkinkan sebuah tulang menjadi fosil-fosil, misalnya temuan ini yang diendapkan dalam lapisan pasir vulkanik, akan dibutuhkan waktu minimal 7.000 tahun untuk proses fosilisasi tersebut. Dengan demikian dinyatakan bahwa temuan rangka binatang ini bukan merupakan rangka recent atau aktual karena proses fosilisasi tersebut telah berjalan tetapi juga belum disebut sebagai telah mencapai proses fosilisasi sempurna. Kepurbaan temuan ini ditafsirkan telah mencapai ribuan tahun tetapi kurang dari 7.000 tahun. Karakter kuat gigi keliki temuan pada bagian okusal menunjukkan redulasi emai yang meliuk-liuk, yang mana menunjukkan pada ciri kuat milik famili Bovidae. Karakter kuat di bagian gigi tersebut juga didukung oleh ciri morfologi tulang berulang menyusun rangka yang sama sekali tidak menyimpang dari konotasi karakter rangka Bovidae. Oleh karenanya sisa rangka binatang vertebrata ini diidentifikasikan sebagai bagian dari rangka Bovidae. Pada
Pada masa lalu, para petani menggunakan bajak secara tradisional, tidak menggunakan mesin seperti saat ini. Bajak ini dikenal dengan istilah luku dan tenggala, merupakan sebuah alat di bidang pertanian yang digunakan untuk menggemburkan tanah sebelum ditanami. Tujuan utama dari membajak adalah untuk membawa atau membalik tanah bagian dalam yang subur ke permukaan tanah. Bajak biasanya ditarik dengan menggunakan hewan-hewan yang kuat tetapi jinak seperti sapi, kerbau, dan kuda. Terdapat siter, yakni alat musik petik tradisional dari Jawa yang biasanya terdiri dari 24 senar, di mana 11 senar disetel dengan nada pelok dan sisanya nada salendro. Dalam pementasan biasanya terdiri dari 2 buah kecapi atau siter, kendang, dan gong bambu dengan cara ditiup serta sinden atau penyanyi sebagai pelantun lagu. Terdapat pula peralatan masak tradisional yang mana memasak atau mengolah makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Perkembangan teknologi juga berpengaruh dalam hal mengolah makanan. Manusia lebih cenderung senang dengan segala sesuatu yang praktis. Aktivitas mengolah makanan ini sudah ada sejak zaman manusia hidup. Proses pengolahan makanan yang benar akan mampu menghadirkan makanan yang sehat serta enak. Perlengkapan masak tradisional ini terdapat dandang orang Jawa atau warga masyarakat Nganjuk pada masa lalu menyebutkan alat ini dengan sebutan dandang terbuat dari tanah liat atau perungu. Dandang adalah alat untuk memasak nasi, biasanya dilengkapi dengan kukusan untuk memasak nasi. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah kukus. Cara memasaknya, terlebih dahulu beras kita masukkan di dalam panci pada air mendidih atau nasi tim. Kemudian setelah nasi terlihat masak, dipindah ke atas kukusan di atas dandang yang di dalamnya terdapat air mendidih atau ditapung atau dikukus. Nasi yang dihasilkan akan lebih matang dan lebih awet atau tidak mudah basi. Dalam kegiatan keseharian bagi para petani tidak asing dengan nama gilingan, di mana gilingan ini merupakan alat tradisional untuk menggiling padi atau padi menjadi beras ataupun beras menjadi tepung. Berbentuk lingkaran terdiri dari 2 bagian. Bagian atas terdapat cekungan dan lubang serta pegangan kayu. Pada kedua bagian sisi dalamnya terdapat garis-garis cekung dan poros untuk putaran penggilingan. Cara penggunaannya, masukkan beras ke dalam cekungan atau kemudian putar penggilingan. Tepung sedikit demi sedikit akan keluar dari celah samping penggilingan. Terdapat pula alat untuk menangkap ikan, yakni bernama bubu atau wuwu. Ini adalah alat untuk menangkap ikan. Alat untuk menangkap ikan umumnya terbuat dari bambu yang menyerupai kurungan. Alat ini berupa jebakan di mana ikan akan mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar lagi karena dibuat atau dianyam sedemikian rupa menyerupai jebakan. Terdapat pula alat pertukangan yang mana digunakan untuk menghaluskan kayu. Terdapat gergaji kayu, alat pembuat profil kayu, gembok, genta atau lonceng pintu, dan terlihat bingkai cermin pada aksesoris pertukangan. Masyarakat Kabupaten Nganjuk juga mengenal lumpang kayu, di mana lumpang merupakan alat tradisional yang berfungsi untuk menumbuk dan biasanya dilengkapi dengan alu sebagai penumbukannya. Pada zaman dahulu alat ini digunakan untuk menumbuk padi menjadi beras atau jagung menjadi tepung. Lumpang ini berbentuk balok segi 4 yang mengecil ke bawah dengan lubang di tengahnya sebagai tempat menumbuk serta dilengkapi dengan 2 buah pegangan. Terdapat pula radio berasal dari Bapak Amin Fuadi Kabupaten Nganjuk, di mana radio ini cukup terlihat kuno atau radio di masa lalu, di mana awalnya digunakan di bidang maritim yang berguna untuk mengirim pesan telegraf 1900-an. Awal ditemukan radio hanya berupa AM amplitudo modulasi, kemudian sekitar tahun 1930-an mulai ditemukan radio FM frekuensi modulasi yang lebih jernih dan tidak terganggu oleh cuaca buruk. Radio sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia karena sebagai penyampaian pesan para pemimpin dalam mengobarkan semangat juang pemuda Indonesia.
Terlihat juga pajangan proyektor film yang berasal dari Ibu Patimah, Kabupaten Nganjuk, yang mana layar tancap sangat populer di era tahun 1970-an hingga tahun 1990-an, serta keberadaan gedung bioskop awal tahun 1990-an disebut layar tancap karena dalam pertunjukan menggunakan layar warna putih sebagai screen yang dibentangkan atau ditancapkan dengan bambu. Cara kerja layar tancap yaitu pita film atau klise yang berisi urutan adegan film diputar pada proyektor sambil disinari lampu khusus, dan sinar lampu yang menembus pita film ini akan diteruskan ke layar secara bergantian sesuai putaran pita film pada proyektor sehingga seolah-olah gambar pada layar akan bergerak.